Selamat siang jemaat Tuhan GPDI Alfa Omega, dimanapun Anda berada saat ini. Mari kita nikmati hari Natal bersama-sama. Saya tak lupa saya ucapkan selamat hari Natal, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita nikmati suasana Natal yang indah pada saat ini. Mari kita sama-sama berdoa sebelum kita mulaikan ibadah kita siang hari ini. Bapa dalam kerajaan surga, pada saat ini kami datang kepada Engkau. Kami mau merasakan Tuhan, kehadiran Tuhan yang ajaib. Allah yang tak terbatas, yang kami nikmati di dalam pribadi Yesus pada saat ini. Dimanapun anak-anak-Mu berada Tuhan, mungkin mereka sedang mengalami masa-masa yang menakutkan. Mereka yang terbaring sakit, mereka yang di dalam kelemahan tubuh, mereka yang penuh dengan ketakutan. Atau mungkin juga Tuhan ada beberapa anak-anak Tuhan yang sedang mengalami kekacauan dalam kehidupannya, yang mempunyai pemikiran-pemikiran yang tidak menyenangkan Tuhan. Pada saat ini kami mohon kepada Engkau Tuhan, biarlah tangan Allah yang tidak terbatas menjangkau mereka dimanapun mereka berada. Kami boleh merasakan keteduhan di dalam Engkau, Allah yang mengasihi kami. Bapa dalam kerajaan surga, kami merasakan kehadiran-Mu pada saat ini Tuhan. Melalui pujian yang kami naikkan kepada Engkau, melalui pemberitaan firman Tuhan yang disampaikan, boleh menjamah setiap hati kami, boleh menjamah setiap kehidupan kami. Dan kehadiran Tuhan yang ajaib itu mengubahkan setiap kami. Terpuji nama-Mu Tuhan. Kami akan mulaikan ibadah kami pada siang hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.
di tempat maha tinggi. Kaulah Allah yang ku puji, Kaulah Allah yang ku sembah, Kaulah Allah yang ku puji, Kaulah Allah yang ku sembah, Kaulah Allah yang ku puji, Kaulah Allah yang ku sembah. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kami menyembah-Mu Tuhan. Engkau Raja di atas segala raja. Haleluya. Allah yang kami tinggikan Tuhan. Amin. Haleluya. Mari sama-sama katakan. Sembah dan puji Dia, Sembah dan puji. sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji. Sembah dan puji Dia,
duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku agungkan Yesus Raja. Dia berkuasa dan layak disembah. Haleluya. Berikan sorak-sorai yang paling meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Mari kita memuji Tuhan. Mari kita muliakan Dia. Sebab Yesus sumber kekuatan kita. Amin. Amin. Haleluya. Tinggal dekatmu ku aman, hidup dalammu ku menang. Kau yang memegang hidupku di tanganmu. Kau meneguhkan langkahku. Ku berjalan di dalam kekuatanmu. Tuhan, Kau perisaiku. Lewati badai tak akan ku goyah. Imanku tetap teguh, takkan ku ragu mengikutimu. Haleluya. Kami aman bersamamu Tuhan. Tinggal dekatmu ku aman, hidup dalammu ku menang. Kau yang memegang hidupku di tanganmu. Kau meneguhkanku. Kau meneguhkan langkahku. Ku berjalan bersamamu Tuhan. Ku berjalan di dalam kekuatanmu. Tuhan, Kau perisaiku. Lewati badai tak akan ku goyah. Imanku tetap teguh, takkan ku ragu mengikutimu. Haleluya. Yesus sumber kekuatan kita. Amin. Yesus perisai hidup kita. Amin. Haleluya. Mari tepuk tangan sama-sama. Kau meneguhkan langkahku. Ku berjalan di dalam kekuatanmu. Kau meneguhkanku. Kau meneguhkan langkahku. Ku berjalan bersamamu. Ku berjalan di dalam kekuatanmu. Kekuatanmu. Tuhan, Kau perisaiku. Amin. Haleluya. Lewati badai tak akan ku goyah. Imanku tetap teguh, takkan ku ragu mengikuti. Tuhan, Kau perisaiku. Lewati badai tak akan ku goyah. Imanku tetap teguh, takkan ku ragu mengikutimu.
bersorak buat Tuhan kita. Kita mau serukan, Dia adalah benteng hidup kita. Amin. Kau kekuatanku, penopang hidupku, panci keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Yesus jaminan hidup kita. Amin. Jaminan hidup. Wow. Haleluya. Bersama kita katakan, berjalan bersamamu, tak akan aku gentar, tak akan ku gentar. Tanganmu menopangku, jalani kehidupan. Sebab Kau Allah Tuhan yang menopang kehidupan kami. Kau mengangkat kami jauh lebih tinggi. Amin. Kau beriku kemenangan. Sama-sama. Kau kekuatanku, penopang hidupku, panci keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Takkan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Yesus jaminan hidupku. Sorak-sorai buat Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Dia benteng hidup kita. Jangan takut, jangan gentar. Amin. Kembali kita katakan, berjalan bersamamu, takkan lagi aku gentar. Tak akan ku gentar, sebab Kau Tuhan yang selalu berjalan bersama dengan kami. Menopangku, jalani kehidupan. Kau angkat kami jauh lebih tinggi, ke atas gunung batu. Kau beriku kemenangan. Kau kekuatanku, penopang hidupku, panci keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Yesus jaminan hidupku. Bersorak-sorai, bertepuk tangan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Yes. Kita mau katakan, aku tidak lagi takut Tuhan. Aku tidak lagi gentar, karena Kau Allah ada bersama dengan kami. Kau jaminan hidup kami, Kau menopang hidup kami, Kau benteng hidup kami. Kau kekuatanku, penopang hidupku, panci keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Takkan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Yesus jaminan hidupku. Kau kekuatanku, penopang hidupku, panci keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, Kau benteng hidupku. Takkan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Yesus jaminan hidupku. Dia jaminan hidup kita. Dia benteng hidup kita. Dia penolong hidup kita. Harapan kita tidak pernah sia-sia. Amin. Terima kasih Tuhan. Haleluya.
bersyukur Tuhan, kami punya Allah yang selalu beserta dengan kami. Engkau Allah yang menyertai kami, berada di samping kami, apapun keadaan kami. Baik kami di tengah gelombang hidup, kami tahu Engkau Allah Immanuel yang selalu beserta kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Ungkapan syukur kami Tuhan. Yesus. Saat ku berada di tengah gelombang, Kau ada di sana. Hadapi cobaan, lewati ujian, tangan-Mu melindungiku, kasih-Mu menguatkanku. Kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Mari dengan sepenuh hati jemaat Tuhan, kita nyanyikan pujian ini. Saat ku berada di tengah gelombang, Kau ada di sana. Hadapi cobaan, lewati ujian, tangan-Mu melindungiku, kasih-Mu menguatkanku. Kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku.
kasih nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan. Kau pertolongan dan pengharapan. Kau pertolongan dan pengharapan. Kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Tuhan kemenanganku. Tuhan kemenanganku. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Engkau sumber kemenangan kami Tuhan. Engkau sumber kehidupan kami. Kami sadari kami tidak dapat hidup tanpa Engkau Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih untuk penyertaan-Mu yang sempurna dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih. Tidak ada alasan untuk kami tidak bersyukur kepadamu Yesus. Kasih-Mu yang terbesar dalam hidup kami. Pengorbanan-Mu yang terbesar dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas kehadiran-Mu di dunia ini. Biarlah Kau terus hadir dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Engkau tinggal, Engkau memimpin hidup kami, Engkau menuntun langkah-langkah kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Bersama-Mu kami tenang ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Biarlah kasih, sukacita, damai sejahtera-Mu terus hidup dalam kami Tuhan. Menaungi kehidupan kami. Sehingga kami mampu melewati hari demi hari bersama dengan Engkau. Apapun boleh datang, apapun boleh jadi. Tetapi ketika Tuhan ada bagi kami, kami tidak akan takut, kami tidak akan gentar. Tapi kami percaya kuasa-Mu akan semakin nyata ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Berfirmanlah Roh Kudus, berfirmanlah Tuhan. Berbicaralah kepada kami pada siang hari ini. Kami perlu firman-Mu, kami perlu Engkau. Terus berkaryalah Tuhan, urapi hamba-Mu. Hikmat marifat-Mu ada atas hamba-Mu Tuhan. Terima kasih kami terima firman-Mu. Dan bila pujian kami menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. The stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Lonely the world and sin and error pining till He appeared and the soul felt its worth.
Jesus Christ is born. Di waktu Kaum gembala menjaga dombanya, terpancar dari langit cahaya mulia. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung lahirnya Al-Masih. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung lahirnya Al-Masih. Telling of the mountains, over the hills and everywhere go. Telling of the mountains, oh Jesus Christ is born. Oh Jesus Christ is born. Oh Jesus Christ is born. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Dia Tuhan, segala Tuhan, Dia Raja segala Raja. Dan Dia berjanji akan datang kembali menjemput kita yang percaya kepadanya dan semua yang menjadi pelaku firman-Nya. Tema khotbah Natal tahun ini Jumat 25 Desember 2020, teduh. Apa arti sebenarnya kata teduh? Mengapa harus teduh? Siapa yang harus teduh? Dan siapa yang mampu membuat teduh? Lalu apa yang diterima orang yang mencari teduh? Dan apa yang diterima jika seseorang tidak mendapatkan teduh? Mari kita lihat dahulu apa arti sebenarnya kata teduh. Teduh ada beberapa pengertian arti kata teduh. Yang pertama, teduh bisa berarti reda. Misalnya ombak dan angin ribut pun reda. Berarti laut menjadi tenang kembali. Yang kedua, teduh bisa mengandung pengertian berhenti. Misalnya hujan pun telah berhenti. Berarti terang, tidak gelap, tidak mendung. Yang ketiga, teduh bisa berarti terlindung. Misalnya terlindung dari sengatan matahari atau dinginnya malam, berarti ada rasa aman dan nyaman. Nah, kata kerjanya teduh berarti berlindung di bawah sesuatu. Berlindung di bawah sesuatu. Nah, teduh ini dibutuhkan semua makhluk. Semua makhluk butuh tempat berlindung atau berteduh. Mereka juga butuh berlindung dari pemangsa dan dari dinginnya malam atau sengatan matahari pada waktu siang. Misalnya ikan di laut menggunakan batu karang sebagai tempat persembunyian dari pemangsa atau ikan yang lebih besar. Kambing gunung menggunakan celah-celah gunung untuk bersembunyi dari elang pemangsa. Juga pelanduk memakai celah batu untuk melindungi dirinya dari pemangsa. Alkitab menyatakan mereka cari tempat berteduh. Dalam Mazmur 104 ayat 22 berkata, apabila matahari terbit, berkumpullah semuanya dan berbaring di tempat perteduhannya. Apabila matahari terbit, berkumpullah semuanya dan berbaring di tempat perteduhannya. Jadi Alkitab menyatakan semua makhluk hidup mereka mencari tempat berteduh. Mereka butuh tempat berteduh dari guyuran hujan, teriknya matahari atau dinginnya malam, saudara. Dan Allah memelihara mereka, saudara. Allah pelihara mereka karena mereka makhluk ciptaan Tuhan, saudara. Meskipun mereka binatang yang hanya punya jiwa dan tubuh, mereka punya insting dan naluri, tapi Allah memberi mereka jatah makanannya. Dalam Mazmur 104 ayat 21 berkata demikian, singa-singa muda mengaum-ngaum akan mangsa dan menuntut makanannya dari Allah. Jadi kita melihat bahwa Allah pelihara mereka dan Tuhan itu beri mereka makan tepat waktu.
Jadi Allah pelihara mereka, Allah beri mereka makan tepat waktu. Dalam kitab Mazmur 104 ayat 27 berkata demikian, semuanya menantikan engkau supaya diberikan makanan pada waktunya. Semuanya menantikan engkau. Jadi kita bisa melihat binatang, ciptaan Tuhan yang cuma punya jiwa dan tubuh, punya insting dan naluri. Mereka mencari tempat berteduh, mereka menuntut makanan, dan Allah beri makanan tepat pada waktunya. Mereka binatang, tapi Tuhan pelihara. Apalagi saudara dan saya, amin. Tuhan pelihara kita. Dalam Matius 6 ayat 26 berkata demikian, pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Satu pertanyaan yang Tuhan ungkapkan kepada murid-muridnya pada waktu itu. Juga kepada saudara dan saya pada hari ini. Waktu kita memperingati Natal kelahiran Kristus Allah jadi manusia. Dia berkata, bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Jadi Tuhan minta supaya kita tetap mengerti apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita ini. Dalam Matius selanjutnya, Matius 26 ayat 28b. Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja. Tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Kembali Tuhan ingatkan kepada kita. Binatang Tuhan pelihara, diberi makan tepat waktu. Dikatakan burung-burung tidak menabur. Juga disebutkan bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja. Allah pelihara. Apalagi kita anak-anak Tuhan. Yang Tuhan berikan kita pertolongan, Tuhan juga berikan kita pekerjaan. Kita bekerja dan kita tahu Tuhan ingin kita melihat apa yang Tuhan perlihatkan kepada kita. Bahwa Tuhan pelihara makhluk Tuhan, binatang, tumbuh-tumbuhan Tuhan pelihara. Siapa mereka? Kembali kita melihat mereka binatang. Hanya punya tubuh dan punya jiwa. Kalau mereka mati, selesai. Kalau mereka mati, selesai. Mereka tumbuh-tumbuhan, hanya punya tubuh. Kalau ditebang, maka selesai. Tapi toh Tuhan pelihara mereka. Apalagi anak-anaknya, saudara dan saya. Kita pasti dipelihara Tuhan. Amin, beri kemuliaan bagi Tuhan. Tuhan tahu anak-anaknya perlu tempat berteduh. Saudara dan saya, Tuhan mengerti kita butuh tempat berteduh. Jadi Tuhan mengerti tempat yang memungkinkan seseorang mengalami ketenangan dan kesujukan hati di saat hadapi sesuatu atau masalah yang kita tetap lihat hari-hari ini, masalah yang belum selesai. Tapi kita tahu, saudara, Tuhan tahu bahwa kita ini butuh tempat berteduh, tempat berlindung dari mara bahaya. Dan itu ada pada pribadi Yesus Kristus. Dalam Yesaya 9 ayat 5 berkata, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib. Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Jadi Yesus turun ke dunia, Allah rela turun ke dunia, dialah Raja damai. Kita telah menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita diselamatkan. Maka kita harus mengerti bahwa kita harus mencari tempat perteduhan yang aman dan itu ada di dalam dia. Ada di dalam Yesus Kristus, tidak ada yang lain. Oleh karena itu jadikan Yesus tempat perteduhanmu. Ayat pokok kita terambil dalam kitab Mazmur 91 ayat 9 yang berkata, sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Jadi kita yang harus datang sama Tuhan dan berteduh, berlindung di dalam Dia. Apa yang diterima seseorang jika dia mendapatkan tempat perteduhan? Apa yang diterima seseorang jika ia menjadikan Tuhan tempat perteduhan?
Yang pertama adalah perlindungan Tuhan. Mazmur 91 ayat 10 berkata, malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat ke kemahmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu. Artinya, Tuhan memberikan perlindungan. Kepada siapa Tuhan berikan perlindungan? Kepada setiap orang, kepada anak-anaknya yang menjadikan Tuhan tempat perteduhan. Oleh karena itu tema khotbah Natal tahun ini, teduh. Kita membutuhkan tempat yang teduh, tempat yang aman, tempat yang damai, tempat yang tenang. Pada saat angin ribut menerpa, situasi mencekam, kita tahu tempat perteduhan kita adalah di dalam Kristus. Jadi siapa yang tidak butuh perlindungan Tuhan? Semua butuh. Semua butuh, apalagi masa-masa depan kita tahu semua ada dalam tangan Tuhan. Harus berlindung kepada Tuhan, jangan kepada yang lain saja. Jadi yang pertama yang diterima oleh seseorang yang berlindung kepada Tuhan adalah tempat perlindungan. Tuhan memberikan perlindungan. Dan yang kedua dalam ayat 14, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Mazmur pasal 91 menjelaskan kepada kita bahwa Tuhan akan membentengi kita. Orang yang mengandalkan Tuhan, menempatkan diri, berteduh di dalam Tuhan, akan terima Tuhan, perlindungan Tuhan, dan Tuhan akan membentengi hidupnya. Siapa yang tidak mau dibentengi oleh Tuhan? Semua pasti mau. Dan Tuhan menjadikan diri sebagai benteng bagi kita. Siapa yang dapat menerobos benteng, dan benteng itu adalah Tuhan sendiri. Bukankah Tuhan itu kasihnya luar biasa? Dia berkata, aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Kita harus kenal siapa Tuhan dan Juru Selamat kita. Dia Allah yang rela turun ke dalam dunia. Dia Tuhan, tapi dia rela turun ke dalam dunia menjadi manusia untuk menyelamatkan saudara dan saya. Jadi kita tahu Tuhan itu kasihnya luar biasa. Dan kita harus melekat dan hidup dekat dengan Tuhan. Maka yang ketiga, orang yang berlindung. Orang yang membuat Tuhan perteduhannya. Yang ketiga, akan disertai oleh Tuhan. Ayat 15 berkata, bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Kembali Tuhan nyatakan bahwa dia akan menyertai kita. Memang dia Immanuel. Yesus adalah Immanuel yang artinya Allah beserta dengan kita. Siapa yang tidak mau disertai oleh Tuhan? Lebih-lebih di masa kesesakan dan diluputkan. Semua orang pasti mau. Tapi harus mengandalkan Tuhan. Harus menjadikan Tuhan itu tempat perteduhan kita. Kemudian ayat 16 berkata, dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Yang keempat, orang yang menjadikan Tuhan tempat perteduhan, bukan cuma dibentengi oleh Tuhan, bukan cuma disertai atau yang pertama tadi dilindungi, tapi Tuhan juga memberikan umur panjang. Pasti semua orang mau umur panjang. Tapi apa gunanya umur panjang kalau tidak selamat? Kita butuh, kita perlu Tuhan. Selamat dan umur panjang itu anugerah yang harus kita sikapi dengan benar. Kalau Tuhan berikan kita, katakan keselamatan, umur panjang, kita gunakan hidup ini untuk memuliakan Tuhan. Sekali lagi Tuhan itu adalah Allah yang luar biasa. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Dia melindungi kita. Dia membentengi kita. Dia menyertai kita. Dan dia beri kita umur panjang. Asal kita jadikan Tuhan itu tempat perlindungan dan perteduhan kita. Mari kita lihat Tuhan suruh kita memperhatikan ciptaannya yang lain. Dalam Matius 6 tadi dijelaskan, pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai. Dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Jadi Tuhan menyatakan, pandang burung-burung di langit. Tidak menabur, tidak menuai.
tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Mengapa kamu khawatir, kata Tuhan? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang, yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Itu artinya Tuhan perhatikan kita lebih daripada ciptaan yang lain. Kalau kita menjadikan Tuhan itu tempat perteduhan kita. Jadi Tuhanlah yang mampu memberi teduh. Tuhanlah yang mampu memberi perteduhan. Nah, seharusnya anak-anak Tuhan tahu bahwa Tuhanlah yang sanggup memberi, memelihara baik jasmani maupun rohani. Karena kita adalah ciptaan Tuhan yang berharga lebih daripada ciptaan yang lain. Sebab manusia punya tubuh, jiwa, dan roh. Kalau kita melihat bagaimana manusia diciptakan oleh Tuhan dari debu, lalu Tuhan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya, barulah menjadi makhluk yang hidup. Jadi roh manusia itu adalah pelita Tuhan yang memungkinkan Tuhan bicara kepada manusia itu. Saudara, Natal tahun ini kita rayakan tidak seperti tahun-tahun yang lalu. Ada perayaan Natal. Tahun ini kita hanya ibadah. Sederhana. Tapi saya yakin Tuhan tetap hadir di Natal kita. Sebab kita memuliakan Tuhan. Tidak jadi masalah kalau ada Tuhan dalam hidup kita. Kita tetap bisa merasakan kedamaian, keteduhan, ketenangan, kekuatan. Maka tema Natal kita tahun ini, teduh. Natal harus membuat orang percaya terima keteduhan. Sekali lagi, Natal harus membuat orang percaya terima keteduhan. Bukan diliputi dengan ketakutan, khawatir, dan sebagainya. Tapi justru membuat orang percaya alami keteduhan. Dalam suasana pandemi COVID-19 yang mengguncang dunia, maka kita orang percaya harus lebih mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Sekali lagi, kenapa kita butuh tempat berteduh? Selama hidup di dunia ini kita terus diperhadapkan dengan berbagai persoalan. Sebab kita masih ada di dunia ini. Persoalan itu bagaikan ombak di laut yang bisa menenggelamkan kapal. Dapat menenggelamkan kapal hidup seseorang. Kapal rumah tangga, kapal pekerjaan, kapal kesehatan dan sebagainya. Supaya orang diliputi dengan kegentaran dan kekhawatiran. Persoalan bisa seperti angin ribut yang mampu memporak-porandakan bangunan atau rumah orang berlindung. Jangan sandar pada kekuatan dan kemampuan diri, tapi sandar kepada Tuhan. Sudah kita tahu dengan munculnya COVID-19 ini telah banyak membuat orang kehilangan ketenangan. Kehilangan damai, kehilangan sukacita. Justru yang muncul ketakutan, takut dengan masa depan, takut dengan apa yang akan menimpa dirinya. Itu tandanya kita butuh tempat berteduh. Kita perlu tempat berteduh. Kalau kita melihat persoalan ini terjadi di semua, di mana-mana di mancanegara, saudara. Banyak keluarga kehilangan orang-orang yang dikasihi. Sekali lagi, karena itu kita butuh tempat berteduh. Di tempat teduh tidak ada ketakutan. Ketakutan itu akan sirna dan kita justru akan alami ketenangan dan kedamaian. Coba kita lihat Natal pertama, ketakutan itu hilang. Waktu berita Natal pertama kali disampaikan oleh malaikat Tuhan kepada para gembala, mereka dengar apa yang malaikat katakan. Dalam Lukas 2 ayat 10, lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Jangan takut. Jadi waktu para gembala sedang diliputi dinginnya malam, Tuhan utus malaikatnya menjumpai mereka dan berkata, jangan takut. Kepada para gembala malaikat Tuhan berkata, jangan takut. Waktu mereka sedang katakan dinginnya malam menerpa mereka,
Tapi Tuhan berkata dengan berita yang sukacita atas mereka. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Malam apa yang sedang menyelimuti kita? Ada Tuhan yang berkata. Persoalan apa yang sedang membuat kita dicekam ketakutan dan kita merasa menggigil seperti pada malam hari yang dingin? Kita lihat Natal pertama Yesus lahir, di mana malaikat berkata, jangan takut. Lalu dalam Lukas 1 ayat 30, waktu Maria diliputi ketidakpengertian arti salam yang disampaikan malaikat Tuhan, maka malaikat Tuhan berkata kepadanya. Kata malaikat itu kepadanya, jangan takut Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Kepada Maria malaikat Tuhan berkata, jangan takut. Begitu juga kepada Yusuf. Dalam ayat 20 Matius 1. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu. Sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Malaikat Tuhan berkata kepada Yusuf dalam mimpi, janganlah engkau takut. Jadi kita melihat gembala mendengar berita sukacita, berita kelahiran Kristus, berita Natal. Malaikat Tuhan berkata, jangan takut. Kepada Maria jangan takut. Kepada Yusuf jangan takut. Kepada saudara juga dia berkata, jangan takut. Dia sudah lahir dalam hidup kita. Tatkala kita menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jangan takut. Jangan takut. Jangan takut. Tuhan katakan kepada kita. Kalau kita jadikan Tuhan itu tempat perteduhan dan perlindungan kita. Kita perlu tempat berlindung. Dan itu hanya ada pada Tuhan. Kita baca Mazmur 57 ayat 2. Mazmur 57 ayat 2. Kasihanilah aku ya Allah. Kasihanilah aku, sebab kepadamulah jiwaku berlindung. Kepadamulah jiwaku berlindung. Jiwa itu pikiran, perasaan, kehendak, kemauan. Waktu jiwa kita, perasaan kita, kehendak kita, pikiran kita dibelokkan supaya orang diliputi ketakutan, kegentaran dan sebagainya, kita ingat kembali firman Tuhan. Dalam naungan sayapmu aku berlindung. Sampai berlalu penghancuran itu. Kasihanilah aku ya Allah, kasihanilah aku. Sebab kepadamulah jiwaku berlindung. Dalam naungan sayapmu aku berlindung. Sampai berlalu penghancuran itu. Sampai kapan? Sampai berlalu penghancuran itu. Kita melihat COVID-19 ini telah banyak menghancurkan harapan. Harapan masa depan orang-orang yang tidak percaya. Atau orang-orang yang percaya tapi tidak menjadikan Tuhan tempat perteduhan. Kita harus beda. Anak-anak Tuhan harus beda. Tidak ada jalan yang lain kecuali berlindung kepada Tuhan. Karena dialah yang mampu menyelesaikannya bagi kita. Firman tadi berkata, aku mau berlindung kepadamu sampai berlalu penghancuran itu. Sampai kapan? Kita terus akan berlindung kepada Tuhan. Kita percaya dia ada. Dalam Mazmur 57 ayat 3. Aku berseru kepada Allah yang maha tinggi. Kepada Allah yang menyelesaikannya bagiku. Kepada Allah yang menyelesaikannya bagiku. Jangan takut. Ada Tuhan. Ada tempat perteduhan. Tuhan akan menyelesaikannya bagi kita. Asal kita menjadikan Tuhan tempat perteduhan kita. Mari terus andalkan Tuhan. Jadikan dia tempat kita berteduh, amin. Tuhan berkati kita. Selamat Natal tahun 2020. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan terus jadikan Tuhan tempat perteduhan kita. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau ada bersama dengan kami. Kami mau Engkau tempat perteduhan kami. Engkaulah tempat kami berteduh, tempat kami berlindung. Di mana kami rasakan aman, perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan. Engkau yang menyertai kami, Engkau yang melindungi kami, Engkau yang memagari kami. Engkau yang menyelamatkan kami.
Kau tolong umat-Mu Tuhan. Tolong umat-Mu di tempat ini. Tolong umat-Mu di mana-mana tempat Tuhan. Mereka yang mendengarkan firman-Mu, kami yakin Tuhan, Engkau tetap pelihara mereka. Terpujilah Engkau selama-lamanya. Kami percaya Engkau mendengar doa kami, segala hormat kemuliaan hanya bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekarang saudaraku, kita pulang dengan menerima berkat Allah Bapa, kasih sayang Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Semua yang percaya katakan, amin. Tuhan berkati. Cahaya mulia, hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua.